Nama saya Dr. Madya Agus Marjana. Saya adalah seorang dokter yang berprofesi sebagai spesialis ortopedi atau mungkin orang mengenal sebagai bedah tulang. Nama saya Gracia, saya kerja di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Nama saya Dr. Kadek Dwi Pramana, saya dokter spesialis penyakit dalam. Kami sudah lama menikah, tidak punya momongan. Awalnya aku orang yang overthinking banget ya. Dulu ibu sering marah-marah, egonya masih tinggi. Saya tuh orang yang suka marah-marah, habis itu nggak bisa diajak ngomong. Kalau misalnya bertengkar itu nggak bisa yang menyampaikan dengan baik. Iya, karena saya sendiri orangnya juga kurang susah untuk fokus kayak gitu sih. Jadi IVF atau bayi tabung itu sudah 3 kali, kemudian saya sudah operasi varikokel, kemudian istri juga sudah operasi. Itu saya malamnya meditasi, dada saya sakit. Jadi kalau saya bertengkar ya dan marah, selain mengcounter, saya lebih baik pergi, jadi menghindar. Tidak mempunyai anak, apa dosaku gitu kan. Jadi waktu hamil anak pertama, kok saya ngerasa kayak single fighter ya, padahal saya punya suami. Oke, dan tanpa panjang lebar lagi, kita berikan sambutan yang meriah. Kita sambut Bunda Arsaningsih. Oh ini numas tempe. Tempe. Terima kasih. Mari kita
Nama saya Gusti Putu Ari Rutini, dipanggil Gung Tuni. 2011 sekitar bulan Maret atau ke April lah. Itu saya divonis cancer, masih stadium awal. Kalau nggak salah, seingat saya 2B, stadium 2B. Ya kan? Tapi di saat divonis pun waktu itu kayak, oh kamu bisa, masa sih mati? Wah, nggak bakalan mati, kayak gitu kan biasa kan. Di pojokan, matiin lampu kayak, ya apa ya, dibilang berusaha untuk kuat di depan keluarga. Nanti kita print satu, scan, baru di PDF-in gitu ya, surat-suratnya itu ya. Jatuh. Akhirnya semua terapi operasi 2 kali dilakukan, kemoterapi 6 kali, radioterapi waktu saya di Jakarta di Darmais, kalau nggak salah hampir 30 sekian kali lah. Masa aku nggak mengakui dirimu? Ini apa? Di mana? Di sini aja? Di sini aja. Saya Rika dari Jakarta. Saya Ella, saya juga dari Jakarta. Saya anaknya beliau. Oke. Mbak Rika, udah berapa lama ikut soal meditasi ini? 2020, hampir 3 tahun. Oh, berarti sudah 3 tahun ya? Hampir. Sebelum saya ikut Soul, saya banyak melakukan pencarian sebenarnya. Tapi pencarian saya mungkin cukup ekstrim. Saya mencari ke berbagai candi, situs, tempat-tempat yang mungkin buat orang itu menakutkan, keramat gitu. Tapi saya juga nggak dapat apa-apa. Selain itu saya juga ke tempat-tempat religius, dari wihara, masjid, kemudian pura-pura. Tapi saya juga masih menemukan kehampaan. Sampai di titik saya sakit cukup parah dari tahun 2009. Itu sakit tuh berulang. Pasangin nih. Nah, ini pasangin di kuping. Saya diajak dari SD, dari kecil ya, diajak sama mama ke pantai-pantai, kadang ke gunung, kadang ke pemakaman di tengah sawah. Iya, jadi memang dulu kami sama-sama mencari, juga dulu saya bingung dan kebetulan saya juga tertarik, anaknya suka gitu sama sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Iya. Kayak gimana? Coba. Saya tuh grogi ya diliatin orang. Ada ini kan, ada alfa, ada beta, alfa, theta, terus gamma. Orang dalam kondisi biasa, kayak kita lagi ngobrol, ini dalam keadaan sadar penuh. Nah, itu dalam kondisi otak beta. Beta? Ya, oh, beta. kalau sadar penuh gini berarti kita beta? Beta, kita lagi mikir atau kita lagi nginget-nginget sesuatu, itu dalam keadaan otak beta. Itu gelombang otaknya, riwah banget dah. Gitu, beta. Nah, semakin rileks seseorang, dia akan turun terus. Semakin rileks, semakin dalam tuh. Tapi kita bisa ngelihat pergerakannya terus karena gelombang otak ini kan terus berubah kan, akan terus berubah. Setelah ikut Soul, ada perubahan yang sangat drastis dalam hidup saya. Yang tadinya saya nggak pernah bahagia, saya bisa merasakan bahagia. Sampai bertahap saya belajar rasanya damai, kemudian belajar lagi bertahap berserah, kemudian bertahap lagi ke arah tulus ikhlas gitu. Terus yang jelas, yang dulunya saya sakit-sakitan, kemudian saya jadi sembuh. Kalau kemarin kita ketemu sama dokternya, dia bilang mengacungkan jempol lah, kasarnya dia survivor 10 tahun itu sesuatu, ya kan 10 tahun. Ya, walaupun ada yang sudah 20 tahun itu tetap bisa dia nakal lagi. Jadi tetap dia bilang bahwa
kondisi penderita, lingkungan itu mendukung, harus saling mendukung, bahwa yang paling harus dihindari yaitu stres dan tegang. Di dahi. Nah, terus yang ini jepitin di 2014, 15, 16, 17 berlanjut terus dengan hasil yang setiap lab aman, baik, saya semakin sehat, dengan pengukuran Soulmeter pun bagus, kan seperti itu. Akhirnya saya paham, baca buku juga bahwa sel kanker itu bisa di on off kan, bisa ditidurkan kasarnya. Hubungan pernikahan aku tuh lumayan tidak baik. Kayak kita tuh suka ribut terus dari awal menikah pun juga ribut terus. Terus habis itu suami juga cuekin aku. Terus aku pun pernah nggak pernah ngobrol sama suami tuh sampai berbulan-bulan. Ya, bersyukur semuanya bertumbuh bersama. I love you. Masih pakai baju kantor. Iya, pokoknya marah aja disuruh ke sini, iya, datang aja. Aduh, datang aja peluk Bunda. Halo, semua pengen dipeluk terus piye terus. Aku siapa yang meluk? Dika mau melukku. Gitu ya. Enggak, memang aku nggak mau. Ya, aku nggak ada di situ. Soul itu saya buat untuk proses mengenal jati diri, kan soul ya, Spirit of Universal Life singkatannya Pak. Awalnya itu kan saya melihat orang tuh masih kebingungan dengan dirinya, jadi ingin mengarahkan mereka untuk kamu loh jadi harus bersyukur dengan proses jati diri soul kamu itu, dan proses bertumbuh itu kan seseorang harus mampu mengenal dirinya. Disinilah kita melihat ya, banyak orang mengatakan, oh soul itu kan adalah kumpulan orang-orang stres. Saya juga nggak sakit hati dibilang gitu, ya saya bilang, iyalah, yang stres itu kan pengen baik gitu. Dan saya pun tidak menutup orang yang hanya orang baik-baik, tidak. Kita memang kumpulan tidak semua orang baik, saya bilang gitu. Tapi semua punya keinginan menjadi baik. Ada yang peminum, ada yang mantan narkoba, ada yang keluar masuk penjara, ada yang stres mau bunuh diri. Dari proses ini kita melihat hubungan-hubungan itu menjadi lebih baik.
Dan ini ya berlaku ya bagi mereka yang belajar, itulah mereka mendapat manfaat. Bahwa setelah belajar di Seoul ini, hubungan mereka menjadi lebih baik, lebih harmonis, ya tidak hanya hubungan, kesehatan mereka jauh lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada lagi psikis. Psikis kan dari pikiran ruwet, cemas, psikosomatis, cemasan. Yang mungkin dokter bilang, oh jangan banyak pikiran atau apa, tapi kan sulit untuk orang itu kalau cuma disuruh tidak mikir aja kan gitu. Kalau dengan metode ini kan dia bisa tahu. Ayo semua masuk dulu. Proses meditasi sebenarnya bukan hanya duduk hening, ngatur napas, bukan itu. Tapi sebenarnya kita dalam proses meditatif itu kita bekerja di kedalaman batin. Fungsinya apa ya? Bersih-bersih batin ini. Nah, rekaman kita kan di bawah sadar. Kapan kita capek itu? Pada saat kita duduk hening. Ya, kesadaran kita turun, kita hening. Pada saat itulah semua rekaman bawah sadar kita akan muncul ke permukaan. Begitu kita membebaskan hal itu, maka akan ada rasa yang muncul. Lega, nyaman. Beberapa menangis dia, karena ada rasa haru. Saya suka dengan bunga, cantik-cantik banget. Dan membiarkan mereka tumbuh liar ya, tidak diatur banget. Karena dengan menurut saya dia alami tumbuh itu mempunyai kebebasan untuk ya hidup. Berkembang biak ya. Berkembang biak. Iya, tanaman adalah makhluk hidup. Dan mereka itu tumbuh juga dari proses energi ya, menyerap energi. Dan ternyata kita juga membutuhkan tanaman untuk oksigen ya, kesehatan, dan tidak itu energi mereka pun kita butuhkan untuk proses healing. Jadi ada tanaman-tanaman yang memberikan energi yang positif untuk kita. Dan begitu kita berada di lingkungan yang banyak tanaman, vibrasi energi daripada tanaman itu membuat kita segar ya, karena kita merasa mendapatkan juga samping oksigen juga dapat prana atau energi daripada tanaman tersebut. Kok cantik banget nih, sampai dicari tawon. Dicari tawon mas. Ya ampun, aduh cantik sekali bunganya. Dari siapa? Dari Tanzania. Makasih ya kita. Aduh, bunganya sampai dicari sama tawon. Berarti bunganya cantik banget. Makasih banyak ya. Yuk. Kadoku ada buku buat bunga. Buat semuanya. Happy birthday
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, biarkan saya bisa menjadi ibu yang baik buat mereka semua dan menjalankan saudara menyelesaikan hutang saya sampai tuntas pada kehidupan saat ini. Biar semua orang, semua makhluk berbahagia terjadi. Tuhan itu maha pencipta dan semuanya. Kenapa sih dibiarkan buruk? Manusia sebenarnya yang menciptakan bumi ini buruk. Ya, dia tidak peduli dengan alam, buang sampah sembarangan, menebang pohon, sehingga banyak kondisi yang membuat bumi ini terpuruk. Nah, sekarang hukumnya ya manusia pula yang membuat proses pemulihan untuk bumi. Yang secara berfisik sudah banyak, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih kemarin nanam pohon mangrove. Ya, udah bersih-bersih sungai, sampah plastik, tapi ternyata enggak cukup kalau yang berfisik. Dibutuhkan juga secara energi, karena sesungguhnya bumi ini juga punya energi. Maka kesadaran mereka yang telah bertumbuh lebih tinggilah yang mampu untuk proses menghealing bumi secara energi. Dengan proses meditasi malam hari ini. Secara perlahan-lahan bukalah mata. I love you Bapak Ibu semuanya. Peluklah orang-orang keluarga kita. Bersyukurlah mereka bersama kita saat ini. Nah, kalau sekarang umat manusia ini bertumbuh kesadarannya lebih tinggi, dia tahu melek teknologi, dia memanfaatkan dengan baik, ya dia merasa cukup dan tidak berlebihan mengeksploitasi bumi, bahkan merawat bumi dengan teknologi, kan kembali lagi itu tetap dibutuhkan. Jadi ya disinilah kita bagaimana bisa hidup selaras dan harmonis, dan saya rasa
Manfaat Soul itu untuk saya luar biasa. Luar biasa. Di luar ekspektasi. Yang ekspektasi saya cuma sekedar ingin tahu apa itu meditasi, dapatnya jauh banyak. Sama keluarga saya lebih baik, sama anak-anak saya lebih bisa bicara sekarang. Mereka menganggap saya sudah, dulu mereka nggak mau ngobrol sama saya, nggak mau curhat sama saya karena ketakutan trauma mereka. Jadi sekarang mereka lebih mau ngobrol, dari kemakmuran, dari semua aspek kehidupan lah saya bilang. Kalau mau dibilang lebih enggak, tapi di saat saya butuh ada. Kebutuhan itu kita pernah merasa cukup loh. Makan ya cuma segitu, tidur ya segitu, mau jalan-jalan ya segitu. Tapi makna hidup sering orang lupakan. Dia kerja mati-matian, dia tidak menikmati hidup. Bahkan mending gak usah punya macam-macam, tapi saya menikmati hidup, saya enjoy, saya bahagia, dan saya berguna bagi banyak orang. Tidak cuma orang aja, berguna bagi alam ini, untuk tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain, ya, membuat bumi selaras. Saya sadar semua permasalahan itu ya memang ada di diri saya harus belajar menerima sih, belajar menerima. Pertama kok dulu menyalahkan keluar terus, kenapa. Yang terpenting adalah perubahan yang drastis dari karakter saya jadi lebih halus, kemudian lebih menerima, lebih damai. Jadi sekarang aku nggak banyak mikir lagi, kayak udah tahu oh ya ini karena memang karma aku. Jadi saya lebih melihat ke dalam diri saya, lebih introspeksi, lebih bisa mengontrol diri saya. Tapi dengan mengikuti meditasi langsung pada hari ini, entah bagaimana secara ajaib, sakit di dada saya itu hilang dan saya merasakan seperti kelegaan yang luar biasa yang sebelumnya belum pernah saya rasakan.